Kenapa akhirnya lu fokus ke saham? Karena saham itu gampang dipredik. Gampang. Sedangkan kripto itu susahnya karena global kan. Iya. Karena global dan besar banget nih. Lu jamnya 24 jam tuh susah. 24/7 lagi ya? Iya. Gak ada istirahat. Lu gak ada istirahatnya. Lu biasa tuh dibunuh pas lu gak standby. Gak standby. Kalau di saham ini kan enak jam 9 sampai jam 4. Jadi kalau ada transaksi mencurigakan atau ada buangan gede, gue tinggal langsung otomatis sell. Oke. Lebih gampang bro. Oke. Jadi di saham itu begitu gue terjun di saham di 2018 akhir, gue jadi trader kan. Itu untung gue lumayan konsisten. Makanya gue pede dari top up 10 juta, 100 juta, 300 juta, sampai terakhir di Januari 2020 gue top up 1M. Itu terakhir kali top up? Terakhir kali top up. Udah gitu gue gak pernah top up lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, withdraw doang berarti? Kadang withdraw, kadang gue gak pernah withdraw. Gue withdraw jarang banget. Oh, tapi sekali withdraw? Gue gulung terus. Oh, oke. Jadi kenapa uang gue gede? Karena gue jarang withdraw. Gue banyakan gulung. Compounding lah ya? Compounding jadi gede banget. Jadi gede banget. Gitu bro. Dengan pengalaman lu sekarang nih, kalau lu ngelihat nih retail tuh banyak yang rugi kalau kita bilang. Biasa tuh apa yang bikin mereka tuh rugi bro? Sebenarnya gue awal-awal invest saham juga rugi sih. Ada ruginya ya. Pertama jadi trader konsisten untung, terus kena market crash COVID. Ya. 1M gue rugi tuh, jadi tinggal sisa 500 juta. Oh, setengah ya? Tinggal hilang setengah. Oke. Menurut gue sih lu pantang menyerah aja ya, lu pelajarin terus. Pasti nanti lu get back sih, duitnya balik berkali-kali lipat. Oke. Jangan menyerah ya? Jangan menyerah. Mereka tuh kalahnya rata-rata FOMO. Udah atas, kejar lagi pucuk. Oke. Jadi saham itu ada limit kenaikannya. Ada limit ya? Gak mungkin dia naik terus. Oke. Pasti ada titik di mana dia harganya kemahalan. Nah di titik kemahalan itulah koreksi. Nah orang salahnya tuh dibeli titik di kemahalan itu. Begitu turun takut, nggak berani beli. Ya udah begitu terus. Kalau naik dia kejar, kalau turun nggak berani beli. Justru harusnya balik, turun lu beli terus. Begitu naik ya lu ibarat apa ya? Lu menanam terus. Udah bagus lu petik hasilnya. Iya, jadi lu susah-susah dulu nih tanam ya kan, lu misalnya lu tanam beras lalu misalnya lu tanam dulu, nanti baru akhir tahun lu panen seperti itu. Nah kebanyakan orang tuh mau beli mau langsung untung, pas merah dia nggak siap. Oke. Tapi gimana caranya kita tahu nih bro supaya nggak FOMO tuh, gimana tips dari lu? Kalau gue lihat udah pucuk banget all time high, gue nggak berani kejar. Udah pucuk all time high lu nggak kejar? Iya gue nggak berani kejar, kecuali gue lihat broker summary-nya yang beli itu broker gede gitu, atau misalnya pengendalinya masih beli di harga pucuk. Nah mungkin gue berani ikut lah, tapi mungkin porsinya jangan terlalu besar. Porsinya jangan gede ya? Iya. Oke. Justru paling bagus tuh beli saham itu sebelum dia rame. Sebelum rame? Iya. Begitu rame lu udah untung. Berarti sebelum di berita-berita gitu? Betul. Oke. Lu kan banyak ketemu orang nih, banyak ketemu market maker ini itu. Sebenarnya tuh apa yang membedain cara pandang retail sama market maker ini? Retail itu selalu gue sebenarnya udah ketemu banyak market maker, ketemu banyak emiten juga udah ketemu ya. Retail juga banyak ketemu. Perbedaannya itu kalau gue lihat yang lucu ya bro ya. Retail tuh suka nebak. Ini market maker tuh mau ngapain. Menurut gue nebak market maker mau ngapain tuh agak susah bro. Nggak bisa predik 100% lah. Mungkin lu cuma bisa predik mungkin 40-50%. Karena susahnya itu mereka bisa pindah-pindah broker. Iya, mereka bisa. Dia bisa pindah ke broker retail juga. Nggak selalu misalnya dia hari ini main, dia bakal main terus. Nggak juga, dia kadang main ini, nanti dia bisa tinggalin. Nanti dia bisa datang lagi 2 minggu berikutnya atau sebulan berikutnya. Nggak, jadi susah menebak. Ibarat kayak gue tebak lu nih, besok lu makan apa? Waduh. Susah bro, gue nggak tahu besok lu makan. Mungkin gue tahu ya, makanan favorit lu itu mungkin makanan Thailand. Tapi gue nggak tahu besok lu bakal makan Thailand atau enggak. Iya benar. Nah jadi memprediksi, retail tuh berusaha memprediksi pergerakan market maker. Menurut gue itu susah. Yang kita tahu itu semua orang itu mau cari untung. Tinggal kita tak pikirin kayak gue nih. Gue nggak bisa tebak lu besok makan Thailand atau enggak. Tapi gue bisa tebak dalam 1 bulan kemungkinan lu ada makan 1 kali. Nah gitu. Jadi menurut gue tugas lu pas dia turun lu beli aja. Begitu nanti si market maker ini aktif, nah ya lu udah bisa jual atau apa gitu loh. Take profit. Cuman lu pikirnya harus lebih jangka panjang. Lu nggak usah pikirnya tuh
besok tuh lu nggak bisa pikirnya short term. Short term. Gitu. Jadi kalau gue mikirnya besok lu makan apa ya, lu tuh pemikirannya short term sebenarnya sih. Oke. Seperti itu. Itu sih perbedaannya. Nah kalau itu kan kalau cara pikir retail ya, Retail. dia berusaha memprediksi cara pikir orang. Itu susah. Sedangkan kalau market maker ini posisinya kebalikan. Kalau misalnya keluar berita-berita bagus, ya rata-rata mungkin dia udah jualan. Udah take profit. Sedangkan kalau retail keluar berita bagus dia beli. Gitu loh. Okay. Nah, jadi kita harus bedain berita mana yang gorengan, berita mana yang real. Kayak gitu, bro. Oke, tapi kan lu banyak ketemu, tadi kata lu banyak mau ketemu emiten, market maker. Tapi menurut lu nih, kalau emiten ya, gua temuin ya, gak pernah ada satupun yang bilang perusahaannya jelek. Oke. Semuanya bilang perusahaannya bagus, dia suruh gue beli. Semuanya suruh gue beli. Semuanya. Nggak, mana ada. Misalnya lu punya perusahaan, lu bilang, jangan beli perusahaan gua. Nggak ada. Pasti semuanya suruh beli. Dia bilang perusahaan gue bagus, mau begini-begini. Nah itu balik ke diri lu sendiri. Jadi misalnya ada orang bilang, gue itu bisa cuan banyak di saham tuh karena insider. Kalau lu baca bukunya Warren Buffett, insider itu salah satu yang bikin lu bangkrut. Karena lu dengar, contoh misalnya kita bisnis deh, kita ikutin, kita punya teman baik nih. Teman baik kita tuh sebenarnya nggak bisa berbisnis, tapi karena dia teman baik, kita invest. Akhirnya rugi kan? Rugi. Di saham juga sama. Banyak sebenarnya perusahaan itu emiten tuh jelek. Cuman karena lu kenal sama dia, lu beli, ya lu siap-siap rugi. Jadi insider tuh salah satu kunci bikin lu rugi sebenarnya. Insider tuh salah kunci bikin lu rugi. Iya. Yang lu harus tentukan itu, lu bener-bener emiten itu bener-bener bagus. Emiten bener-bener bagus. Karena kalau dia bagus, dia sebenarnya nggak jual ke lu. Iya. Ya kan? Karena kalau lu punya barang bagus, ngapain gue jual ke lu? Iya, betul. Gue contoh misalnya ada temen lu nih jago bisnis banget di bidang dia nih, bidang F&B misalnya. Makanan. Dia nggak mungkin ajak lu. Orang gue jago, gue bisa bikin restoran gue rame sendiri. Ya. Nah itu yang cara pikirnya ya. Tadi retail, market maker sama emiten. Gitu loh. Justru emiten yang jago dia nggak butuh lu. Oke. Iya. Tapi dari institusi yang lo ketemu atau makam mereka bisa rugi gak sih menurut lo? Bisa rugi. Bisa rugi. Bisa rugi. Semua bisa rugi. Jadi bursa saham itu adil sebenarnya. Oke. Ibarat lu berusaha nipu orang lah, tapi nggak berhasil, ya lu rugi jadinya. Lu udah keluar ongkos. Lu udah keluar ongkos berita apa segala macam, bisa juga dia rugi. Biasanya dia rugi karena apa tapi? Mungkin barangnya nggak rame. Nggak rame. Iya. Jadi dia rugi gitu loh. Jadi menurut gue semua bisa rugi. Emiten pun bisa rugi, bro. Emiten juga bisa rugi. Emiten bisa rugi. Misalnya dia tarik sahamnya ya naik. Misalnya dia mau goreng sahamnya nih, dia tarik sahamnya. Terus ternyata nggak ada yang ngikut nih, retail nggak ada yang beli. Ya udah dia akhirnya kan beli di pucuk. Dia bisa rugi juga. Jadi sebenarnya di bursa semua bisa rugi. Adil lah ya. Adil. Siapapun yang beli di paling pucuk ya dia yang rugi gitu. Mau emiten, market maker, retail semua bisa rugi, bro. Oke.